Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Bagaimana nggak bakalan jadi bingung, nggak stres. Orang Toyota diblok sampai nendangin anak istrinya. Tanya Pak Muhtar tuh, nggak tahu kenal apa enggak tuh, diblok. Ada yang sampai nendangin anak istrinya sampai stres. Dibawa ke psikiater. Kenapa? Pimpinannya mau ngangkat dia jabatannya, tapi dengan syarat, pak, celanamu jangan cingkrang begitu, kata pimpinannya. Padahal pimpinannya juga Wahabi juga. Mungkin manajer ataupun supervisor mungkin mau ngangkat dia gitu kan, mau dinaikin tuh jabatannya, tapi celanamu jangan gitu karena anak kamu nanti masuk ke office. Tadinya di produksi celananya setengah betis, cingkrang banget karena sudah kebiasaan di situ kebanjiran. Padahal banjirnya itu sampai sedada. Kenapa celananya nggak dicingkrangin sampai ke dada aja? Saya waktu situ kecepakan kan itu sampai sedada banjirnya, sering kebanjiran, makanya begitu. Sampai setengah betis itu ditemin ada ke itu. Itu gimana kerjanya itu nanti? Akhirnya kata bosnya, kamu jangan pakai celana itu, celanamu semata kaki saja sepergelangan kaki. Itu turunkan ke bawah. Bingung dia. Satu sisi mungkin wah ini ithbal, ya, haram, masuk neraka. Satu sisi ingin jabatan juga, masih hubud dunia juga. Gitu. Jadi hukumnya masih kalah gitu loh. Ya. Kalau hukumnya tidak dikalahkan, dia tidak akan ambil. Sudahlah, saya nggak usah lah jadi naik lah jabatannya gitu ya. Kayak Pak Muhtar tuh, nggak mau dia naik. Kenapa? Gitu. Lebih baik ngejob terus lah, ngejoprak gitu. Jangan diikutin. Ya. Padahal harusnya sudah menjadi manajer dia tuh ditemin. Harusnya mau, harusnya. Kalau jadi manajer kan enak gitu. Ini temen Wahabi kabeh jadi urusan kumaha ya. Nah, ini kejadian nyata. Kemudian yang saya pernah, mohon maaf, bukan saya yang menyelamatkan, hakikatnya Allah yang menyelamatkan, tapi saya diminta oleh suami istri yang istrinya mau dibunuh dan sudah tersayat pipinya. Di sini di Blok N. Di Blok N. Pedagang. Anaknya itu diajak sama pamannya ke Kalimantan. Ternyata pamannya itu kelompok ISIS. JAD kalau sekarang mah gitu kan istilahnya, JAD, Jamaah Ansarud Daulah, ingin bikin daulah Islamiyah itu, JAT, JAD, JI, Jamaah Islamiyah, si JI. Pamannya itu kelompok itu ISIS, kelompok ISIS. Si ponakan ini dididik di sana, pulang ke sini ke Karawang di Blok N di sini di Perumnas. Bingung dia ngelihat ke ibunya, ke ayahnya tuh dianggap syirik terus. Ayah ibunya dianggap bid'ah, pelaku bid'ah, dianggap kafir, disebutnya kafir. Tapi nggak mau ngomong, ngunci, ngurung, nggak mau menyaksikan orang tua gitu karena dianggap kafir. Tapi serumah bingung, dia belum punya rumah si anak ini, belum nikah waktu itu, sekarang udah kayaknya mah. Waktu itu di kamar saja, barang-barang dihancur-hancurkan, pintu dirusak. Datanglah orang tuanya ke rumah saya. Bapaknya mah kayaknya dulunya jawara lah gitu, kayaknya dulunya bapaknya besok kalau bagus kayak petarung. Untungnya itu jadi kuat lah nandingin anaknya tuh. Pas dibawa istrinya ke rumah saya tuh berdarah gitu. Pipi saya, ini istri saya Habib katanya. Kenapa? Mau dibunuh sama anak saya. Untung istri saya ngelawan, dikepis, kenanya ke pipi. Tadi mau ke leher, mau digorok gitu ibunya. Aduh, kenapa ya? Disangkanya mah kesurupan katanya gitu. Pas saya datang, sudah saya ke sana langsung. Saya ke sana sama Mas Anang waktu itu. Oh, saya sudah tahu ini bukan kesurupan. Alhamdulillah Allah memberikan pengetahuan kepada saya, tahu mana yang kesurupan bener, mana yang depresi, mana yang kena itu. Karena berkali-kali menghadapi kasus seperti ini. Akhirnya saya minta si masnya dihadapkan ke saya, ngobrol. Saya tahu ini bukan kesurupan, bukan karena ini itu, tapi karena ideologi. Saya langsung tebak. Saya langsung pada pokok masalah bid'ah dan syirik. Nyaut yang tadinya nggak mau ngomong ke orang tuanya pun nggak mau, ngamuk-ngamuk aja begitu saja. Nanti mandi, nanti ngomong di kamar, mecah-mecahin barang-barang. Saya langsung colek masalah bid'ah dan syirik, nyaut dia, tok, diskusi lah istilahnya. Saya ungkapkan dalil-dalil, yang dia kafir-kafirkan, yang dia syirik-syirikan, bingung dia. Dari mana itu Pak Ustadz katanya itu? Sahih Bukhari, Fathul Bari, saya jelaskan. Gitu. Saya punya kitabnya gitu. Ternyata dia terbawa kelompok ISIS sampai mau membunuh orang tuanya sendiri. Temannya tuh tukang bakso Malang kalau nggak salah, waktu itu masih sering mondar mandir tuh. Itu temennya.
apa tukang apa, oh iya Bakso Malang kalau nggak salah, tukang mie ayam, itu temannya dia. Itu kejadian nyata. Jadi akhirnya kan orangnya depresi, gelo, senang gelo lah. Satu lagi, dulu sebelum saya menikah, ini di Temin juga ada kejadian. Jadi orangnya selalu dijemput sama temannya, pergi ke Monas, itu kena NII kalau itu. Ini di tempat Pak Muhtar banyak yang begitu ya. Gimana ini orangnya? Ini sekjen AR gimana? Nggak bisa merubah itu. Makanya harus jadi manajer atau direktur lah. Itu tuh jangan nggak mau, jadi nggak bisa merubah itu. Masa pada jadi Wahabi kabeh. Orang poponcol, orang tuanya pamannya bingung, nangis, istrinya nangis. Uang tuh katanya habis-habisan terus. Jadi ternyata saya sudah punya ini istikharah lah istilahnya. Saya sudah punya pandangan bahwa uangnya dihabiskan, disedot sama kelompok mereka untuk tujuan inilah jihad apa lain sebagainya gitu. Ada sedekah wajib, dihitung umur lah dan sebagainya. Dibawa tuh diculik sama pamannya. Pamannya sekarang kerja jadi marbot, salah satu marbot di Masjid Agung. Nggak tahu masih apa enggak tuh, orang poponcol. Diculik sama Ustadz Anda yang itu nyuliknya juga dari tempat kerjaan. Maksudnya pas keluar tempat kerjaan, di mana diambil, digendeng gitu di tengah pakai motor. Jadi nggak bisa kemana-mana kan? Di depan pamannya, di belakang Ustadz Anda, itu tengahnya itu anak poponcol laki-laki. Dibawa ke tempat saya, ke tempat uang, tapi langsung ke saya. Tadinya mau diem saja, gitu. Kemudian saya sentuh hal yang sensitif, artinya saya bawa ajak bicara tentang hal yang sensitif gitu. Nangis dia. Tadinya mau diem saja, itu pun setelah dikasih air doa, kayak udah dicuci otak. Minum, kata saya gitu. Suruh minum, pas minum nangis, langsung meluk saya, tolong saya, kata. Jadi dia kebawa kelompok NII, Negara Islam Indonesia itu. Dan bukan satu itu saja, banyak. Termasuk sekarang jadi bibi saya ada. Jadi dinikahkan dengan paman. Itu seorang wanita, tadinya salah satu petinggi di NII. Jadi datang ke saya ngajak debat. Ceritanya datang ke saya untuk debat. Debat ilmiah, saya kemukakan kitabnya waktu saya di Purwakarta, di Sadang. Saya kemukakan ini kitabnya, bingung dia. Ini kitab apa? Kitab Fathul Bari atau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarahnya. Baca sama, jelaskan. Oh. Sampai akhirnya dia takluk menyerahkan semua buku-bukunya. Ternyata dia punya jabatan tinggi. Dia punya jabatan tinggi di NII itu. Akhirnya sadar, kemudian dia akhirnya minta dicarikan jodoh. Saya kenalkan dengan kakak sepupu saya gitu kan. Tadinya nyambung tapi nggak cocok. Akhirnya dengan paman, kapi paman, tidak paman langsung gitu. Anak dari adiknya nenek. Dikenalkan, cocok, nikah lah. Sekarang jadi bibi saya. Dulu petinggi NII. Gak usah tahu siapa-siapanya lah, gitu lah. Rahasia. Kan banyak paman saya, banyak soalnya. Punya ada saya gitu. Jadi bibi saya sekarang lah. Dulu petinggi NII. Jadi banyak yang mantan-mantan itu ketika diajak dialog, benar-benar dialog secara ilmiah, dan Allah membukakan hatinya. Yang namanya hidayah itu mahal. Kadang-kala keluarga kita sendiri, kerabat kita, orang dekat sendiri, saudara kita belum tentu mau ngaji, itu kan. Tapi orang yang jauh mau ngaji, itu yang namanya hidayah mahal. Maka berdoalah untuk keluarga kita, kerabat kita. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah-kisah itu saya ambil kesimpulan, mereka itu sebetulnya tidak memahami betul tentang konsep syariatul Islam. Awam. Saya pernah berdialog ya dengan lulusan S2 Kuwait, S2 Saudi, MA gelarnya di atas LC, S2 King Saud Riyadh. Ya, dulu teman-teman ada yang pernah saya ajak kan. Ternyata bagaimana? Kalau di hadapan jamaahnya diajak dialog nggak mau. Maunya secara pribadi, di rumahnya kah di mana. Walaupun kita datang ke tempat pengajian yang nggak jadi di pengajiannya, akhirnya diajaknya ke rumahnya. Ketika di rumahnya bagaimana? Di rumahnya mengakunya sama dengan kita, demikian. Atau ada yang sempat silaturahim ke rumah saya, mengakunya sama dengan saya. Padahal dia justru yang menyalah-nyalahkan jamaah kita, yang ratiban, majelis zikir apa. Digedor rumahnya, anak saya dibentak-bentak, yang takbiran dibentak-bentak, dibubarkan.
Tapi ketika datang ke tempat saya ngakunya sama i'tiqadnya, akidahnya dengan kita, amaliyahnya sama katanya. Oh, baik-baik. Jadi mereka berdusta, berbohong. Nah, ini saya live streaming nih, nyata saya. Ya, pengakuan saya bisa buktikan. Ayo sok. Saya bisa tunjuk orang-orang yang sudah pernah ada dalam cerita ini. Saya bisa tunjukkan, saya bisa datang. Ajak teman-teman. Yang ditemin orangnya, mungkin Pak Muhtar masih tahu lah. Nggak tahu sekarang di tempat kerjanya itu masih sudah baikan apa enggak itu dengan Pak Akmal contoh. Ya, saya sebut salah satunya itu kan. Itu contoh nyata dari kisah-kisah perjalanan dakwah ini. Jadi memahami konsep dalil, substansi hukum itu tidak semudah kita mempelajari terjemahannya. Itulah yang dapat digarisbawahi.